Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat, berkah, luar biasa, merdeka, merdeka, merdeka. Visi SDM 1 Selojari. Visi SDM 1 Selojari. Tanpa kafir, beriman, bertakwa, berkarakter, kritis, dan kreatif. Oke anak-anak, pagi hari ini Pak Yusuf akan mengulangi atau memperbaiki kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Oke? Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini Pak Yusuf akan buat ulang agar kalian mengerti nilai-nilai keyakinan positif yang kamu akan ketahui. Nah, anak-anak, Pak Yusuf sediakan ini sticky note. Setiap anak Pak Yusuf akan beri 3. Ya. Paham? Apakah semuanya sudah dapat sticky note dari Pak Yusuf? Coba tunjukkan ke atas. Tunjukkan ke atas, dikibas-kibaskan. Lembar pertama, kalian tuliskan peraturan kelas yang kalian usulkan. Bebas, sama tidak apa-apa. Yang penting jangan berdiskusi menurut hati kalian sendiri. Ya, tuliskan aturan yang ingin kalian usulkan di kelas kita. Ya, tidak usah lama-lama, langsung tulis saja. Ya, oke. Dimulai dari sekarang. Tanya hati kalian, aturan apa yang ingin kalian usulkan? Ditulis di halaman pertama. Halaman pertama niku iki Mas, bagus. Nah. Sampun Mas Nugi. Apakah kalian sudah menuliskan? Kibas-kibaskan yang sudah. Kibas-kibaskan. Oke. Siapa yang ingin menyampaikan usulannya? Tunjuk jari. Berok. Berbicara sopan. Bagus. Tepuk tangan untuk Berok. Ada lagi yang mau? Ya, mungkin tidak boleh minum di dalam kelas. Tepuk tangan buat Akil. Satu lagi, siapa yang ingin? Ya, Mengejek nama orang tua. tidak boleh mengejek dengan nama orang tua. Tepuk tangan untuk Iza. Setelah ini anak-anak, pada lembar kedua, silakan buka lembar. Oke. Ya, halaman kedua tidak usah ditulis dulu. Kalian menulis ini. Pada halaman kedua, usulan kalian ya, ada yang menggunakan kata tidak boleh. Sing halaman 1. Siapa yang menggunakan kata tidak boleh? Tunjuk jari. Oke, perhatikan yang menggunakan kata tidak boleh dan lainnya. Ya, di halaman kedua kita menggunakan kata yang positif. Contohnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kalimat di halaman kedua dirubah menjadi membuang sampah pada
Ya, tempatnya. Oke, anak-anak yang masih menggunakan kata tidak boleh, silakan ubah dengan kata yang positif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti membuang sampah pada tempat. Paham? Ya, anak-anak, sekarang boleh dituliskan kata-kata positif dari semua usulan yang kalian tuliskan di halaman 1 menjadi kalimat positif yang nanti akan menjadi keyakinan kelas. Ya, jangan lagi menggunakan kata tidak boleh atau jangan. Ya, oke. Apakah kalian selesai menuliskan keyakinan kelas di halaman yang kedua? Ya. Apakah ada yang ingin membacakan kalimat keyakinannya? Ya, Barok, boleh. Barok lagi. Berbicara sopan kepada guru saat disini. Bagus, tepuk tangan, Kak Barok. Tadi lainnya yang belum. Ayo, yang kendel. Ya, Angga. Bertutur kata lemah lembut. Terus tepuk tangan untuk Rangga. Tepuk tangan untuk Rangga. Ada lagi yang mau? Yang mau sini tadi ada? Ya, siapa? Siva. Meminta izin ketika meminjam barang. Tepuk tangan untuk Siva. Oke anak-anak, berarti kalian sudah selesai ya pada halaman 2. Sekarang di halaman yang ketiga. Halaman yang ketiga, kalian menuliskan nilai-nilai yang terkandung pada keyakinan yang telah kamu usulkan. Contoh, ya, kalian punya keyakinan ini, membuang sampah pada tempatnya. Berarti nilai-nilainya ini sesuai dengan nilai bertanggung jawab. Dan nilai-nilainya ada apa saja Pak Yusuf? Ada bertanggung jawab, ada disiplin, ada persatuan, ada nilai kerukunan, ada nilai kesopanan. Nah, oke, nanti kita akan lihat nilai-nilai yang terkandung pada keyakinan kalian masing-masing. Silakan yang sudah tahu nilainya, boleh mulai ditulis di halaman yang ke-3. Baik anak-anak, silakan kalian tuliskan nilai yang ada pada setiap usulan keyakinan masing-masing di lembar yang ke-3. Sudah? Tulisannya yang dicoret-dicoret, yang sudah rapi dirapikan lagi. Kalau sudah, silahkan tempelkan halaman 1 pada halaman 1, halaman 2 pada halaman 2, halaman 3 di papan halaman 3. Apakah kalian mengerti? Kelompok yang rapi dulu ya, silakan langsung. Ya, silakan kelompok Iza. Ya, selanjutnya kelompoknya Rangga. Oke, sekarang masih Rangga.
Yang bagus, gak miring-miring ya. Aku kayak sana. Ya bawa sini yang berseret. Iki loh Pak. Ya. Halaman 2. Oh, betul. Halaman 2. Dan halaman 3. Kak, kelompoknya Nugi silakan tempelkan halaman 1. Silakan tempelkan halaman 1 sebagai peraturan, halaman 2 sebagai keyakinan kelas, dan halaman yang ketiga nilai-nilai di sebelah kiri. Yuk awali kata Hayden. Oke, bagus. Silakan kelompoknya Janita mengumpulkan. Kalian kelompoknya aktif. Halaman 1 sebelah sini. Halaman 1 sebelah sini atas ya. Halaman 2 bawahnya. Halaman 3. Kamera boleh maju. Ya, kamera majukan. Oke. Silahkan kelompoknya Akil. Oke, halaman 1 yang atas Mas Vika. Ya, halaman 2 yang bawahnya diikuti teman-temannya. Bagus. Pinter sekali. Iya. Halaman 2 bawahnya. Oke, sekarang halaman yang ketiga. Balik nih, tulis lagi. Balik. Anak-anak, kalian telah menempelkan aturan. Aturan halaman berapa? 1. Kemudian kalian juga bisa merumuskan keyakinan kelas halaman berapa? 2. Dan kalian juga tahu nilai-nilai yang terkandung di dalam keyakinan kelas halaman berapa? 3. Kita akan mulai dari keyakinan kelas yang pertama. Memanggil dan menyapa teman sesuai namanya. Sepakat? Oke, kalian akan menjadi nilai P. Kalian akan menjadi anak-anak yang sopan ketika kalian melaksanakan keyakinan ini. Paham? Oke, yang kedua, meminta izin ketika meminjam barang. Setuju? Setuju. Bertutur kata lemah lembut. Setuju? Kemudian selalu mematuhi perintah Pak Yusuf. Setuju? Setuju ya? Oke. Berbicara sopan kepada teman saat di sekolah. Tidak hanya kepada teman, tapi kepada semua. Kemudian menghormati Bapak Ibu guru sama seperti yang tadi. Makan di luar saat jam istirahat. Setuju ya? Masih seperti aturan kita. Berkata sopan tadi sudah, memanggil teman dengan nama aslinya sudah, menghargai
menghormati teman saat belajar. Tidak boleh mengganggu ketika temanmu sedang belajar. Kasihan ya anak-anak kalau kalian mengganggu Roib atau Arif atau Pia. Kalian paham? Paham? Kemudian saling berteman dengan rukun sama membuang sampah pada tempatnya. Dimengerti? Ya, biar kalian menjadi anak yang disiplin. Kemudian makan dan minum tadi sama, tetap berada di lingkungan sekolah saat jam sekolah. Bisa dipahami? Bisa ditaati? Berangkat sekolah tepat waktu. Oke, tidak boleh telat. Ya, sekolah logik, jangan telat. Nih. Kemudian minum saat keluar jam istirahat. Oh, sama seperti tadi ya, minum di luar kelas pada saat jam istirahat. Selalu di lingkungan sekolah saat jam sekolah yang tepat. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Nah, nanti keyakinan kelas ini akan dibuat dan ditempelkan ke dalam buku. Kalian setuju ya? Setuju. Ini biar di sini dulu, biar kalian memahami lagi lebih dalam. Begitu keyakinan kelas yang telah kalian susun bersama dengan nilai-nilainya. Ada yang perlu ditanyakan? Betul ya? Oke, Pak Yusuf akhiri keyakinan kelas pada pagi hari ini. Selamat belajar di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa maulana Muhammadin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sewajadi, yang kami hormati CGP Angkatan 9 Bapak Yusuf Fajar Wicaksono beserta rekan guru. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka penyampaian paparan yang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Bapak Yusuf Fajar Wicaksono dari SD Negeri 1 Sewajadi. Yang kedua, selawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya besok yaumil. Ya, amin amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sewajadi kepada Bapak Suyitno SPG SD. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rekan-rekan guru SD Negeri 1 Selonjari, yang kami hormati Bapak Yusuf Fajar Wicaksono selaku CGP yang ke-9 luar biasa. Pertama, kita panjatkan syukur alhamdulillah walhamdulillah kita hari ini dapat bersemuka bertemu dalam acara diseminasi tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita, keluarga dan orang-orang yang terdekat dengan kita dapat meneladani semua sunnahnya dan insyaallah mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, pertama saya ucapkan syukur ya, terima kasih panjenengan sudah meluangkan waktunya untuk hadir di ruang kelas SD Negeri 1 Selonjari. Hari ini Bapak Yusuf akan memaparkan tentang penerapan budaya positif. Kami minta nanti panjenengan semuanya dapat menyimak dengan baik. Mungkin ada hal yang perlu disampaikan, silakan untuk bertanya. Oke. Terus saya berharap kegiatan ini itu kemudian dapat dilaksanakan dalam aksi nyata, terutama di kelas dan di sekolah kita untuk menumbuhkan budaya positif yang sesungguhnya sekaligus dampak yang nyata bagi peserta didik. Mungkin begitu yang dapat saya sampaikan sebagai awal kegiatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu pemaparan dari peserta calon guru penggerak kelas 9 Bapak Yusuf Fajar Wicaksono SPD dari SD Negeri 1 Selonjari yang akan memaparkan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kepada Bapak Yusuf Fajar Wicaksono SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita agar kita bisa berjumpa di acara diseminasi budaya positif. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan coba memaparkan pemahaman dan penerapan budaya positif agar menjadi pengalaman kita bersama dalam mewujudkan budaya positif di SD Negeri 1 Selonjari. Seperti yang Bapak Kepala Sekolah bilang, bahwa budaya positif sebaiknya dilakukan sebagai aksi nyata di lingkungan sekolah. Pertama kali, kita akan menjajaki konsep inti dari budaya positif. Budaya positif dalam lingkupnya adalah disiplin positif, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga adalah kita akan membahas tentang motivasi perilaku manusia. Baru kita membuat keyakinan kelas untuk menentukan posisi kontrol dan penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu, tentu kita pernah mengalami miskonsepsi tentang teori kontrol, seperti ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik membuat orang bersalah,
dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu, ini adalah ilusi-ilusi yang sebenarnya kurang tepat. Seperti gambar bermakna ganda. Nah, bagaimana langkah kita untuk menghindari atau menemukan miskonsepsi ke arah yang benar? Tentu yang pertama mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Nah, miskonsepsi ini kita ubah menjadi berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Miskonsepsi yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini kurang tepat, Bapak Ibu. Yang tepat adalah semua perilaku memiliki tujuan. Miskonsepsi yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu juga kurang tepat. Ditempatkan dengan hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Itu juga kurang tepat, Bapak Ibu. Ditempatkan dengan saya tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ketika membujuk gagal, kita memaksa. Itu juga kurang tepat sebagai miskonsepsi. Ditempatkan dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pilihan-pilihan baru datang dengan cara kolaborasi dan konsensus. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Hal ini juga salah, Bapak Ibu. Sebaiknya model berpikir menang-menang karena setiap individu memiliki cara atau potensi sendiri-sendiri untuk mencapai tujuan. Konsep inti yang pertama dari budaya positif adalah nilai disiplin positif. Di sini menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu adalah miskonsepsinya, bahwa kata disiplin itu dititik beratkan pada ketidaknyamanan. Itu juga merupakan miskonsepsi. Lalu disiplin itu apa? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Namun kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Lalu spesifiknya disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri. Lagi Ibu, kalau tadi dilakukan seorang untuk mendapatkan kepatuhan, kemudian kalau disiplin positif untuk menerapkan disiplin dalam diri, bukan karena orang lain atau sesuatu hal. Sehingga anak atau kita memahami konsekuensi dari perilaku mereka serta mengajarkan tanggung jawab. Jadi disiplin ini ketika muncul dari dalam diri akan menimbulkan tanggung jawab dan perilaku konsekuensi. Bapak Ibu, disiplin positif akan berbuah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang menyeluruh. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau menyeluruh, umum, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Disesuaikan dengan zaman sekarang, Bapak Ibu, kita berkonsentrasi pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang merupakan dimensi karakter. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong. Yang terakhir adalah kreatif.
Dimensi profil pelajar Pancasila merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang pada akhir-akhir ini kita terangkan di dalam kurikulum. Nilai-nilai pada setiap dimensi profil pelajar Pancasila tentu memiliki tujuan. Namun, tujuan tersebut direlevansikan dengan kebutuhan dasar manusia. Untuk mencapai tujuan tadi, setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dasar. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan seluruh usaha yang baik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita tercukupi dengan baik. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kita anak-anak untuk patuh, mereka akan mempertimbangkan kebutuhan dasar mereka setiap individu mereka masing-masing. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, makanan, dan proses reproduksi. Kalau anak-anak kita fokuskan ke makanan. Nah, mereka akan bersemangat sekali ketika istirahat karena kebutuhan hidup ini merupakan kebutuhan dasar manusia, juga anak-anak. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Hal ini saya sendiri perlu mengobservasi lebih lanjut bagaimana anak-anak dapat berinteraksi dan diterima oleh kelompoknya atau rekannya yang lain, agar tujuan pembelajaran didukung dengan kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar setiap anak. Konsentrasinya kebutuhan kasih sayang. Kemudian kebutuhan dasar yang berikutnya adalah penguasaan. Penguasaan ini kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan ini masing-masing siswa perlu untuk kita apresiasi sedikit saja tentang hasil kerja mereka. Walaupun hasil kerja mereka belum sesuai atau belum sebagus apa yang kita kira atau kita ekspektasikan. Nah, karena mereka butuh itu. Karena ini merupakan salah satu kebutuhan besar yang mereka inginkan, penguasaan atau kekuatan untuk diakui dan diri. Baik, selanjutnya adalah kesenangan. Bapak Ibu, kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Untuk mencapai tujuan kita dalam pembelajaran, kesenangan diperlukan oleh setiap peserta didik. Saya berharap pembelajaran saya selalu memiliki aspek ini Bapak Ibu, agar anak-anak saya juga siap mencapai seperti apa yang saya inginkan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nilai yang terakhir adalah kebebasan. Kebebasan ini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengerjakan semua yang sesuai dengan dirinya. Kebebasan ini terkadang kita juga memberikan kesempatan bagi anak untuk mengeksplor materi, mengeksplor ketahuannya, keingintahuannya dan mengeksplor apa yang telah mereka miliki, pelajari dari rumah. Itu perlu Bapak Ibu karena kebebasan merupakan kebutuhan dasar. Baik, kebutuhan tadi mempengaruhi motivasi setiap peserta didik. Di sini motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini adalah gagasan atau yang dipikirkan tentang motivasi pada awalnya.
Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk memunculkan motivasi, apakah itu motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik. Nah, setiap anak pasti belum paham apa itu motivasi intrinsik, apa itu. Nah, Bapak Ibu, tugas kita mengarahkan anak bahwa menuju motivasi intrinsik perlu diawali dengan motivasi ekstrinsik dulu. Lambat laun mereka akan sadar, mereka akan kita gali motivasinya bahwa diarahkan kepada nilai-nilai yang bisa mereka capai sebagai insan yang baik, bukan semata-mata karena hukuman atau konsekuensi dari apa yang kita terapkan di kelas. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa motivasi itu erat kaitannya dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jika motivasi itu berasal dari ekstrinsik. Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jika hukuman terjadi ketika kita menerapkan dengan tidak terencana atau tiba-tiba datang terlambat, keluar dulu, menyapu halaman misalnya, itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian hukuman ini terjadi ketika murid tidak tahu apa yang terjadi karena tidak dilibatkan. Tiba-tiba, saya kok suruh apel kamar mandi seperti itu. Itu adalah hukuman Bapak Ibu bersifat satu arah dari guru ke murid. Hanya itu, spontan, bersifat satu arah. Kemudian hukuman cenderung ke fisik atau psikis. Di sini dikhususkan hukuman itu tidak relevan dengan pembelajaran. Misalnya pembelajaran olahraga, kemudian karena terlambat, guru suruh lari 1 putaran misalnya. Bapak Ibu, itu dibahas mengarah ke tidak hukuman karena jam olahraga wajar bila pemanasan itu sedikit-sedikit tidak tetap. Jika jam olahraga, jika jam di kelas mungkin dengan hukuman fisik kurang relevan, ya artinya itu hukuman. Tapi apakah hukuman itu baik? Hal ini mengarah kepada tidak tepat seperti itu. Lalu kalau hukuman itu tidak tepat, dengan apa? Kita menerapkan kedisiplinan positif tadi dengan konsekuensi. Nah, bedanya konsekuensi ini terencana dan disepakati. Kemudian konsekuensi ini sesuai dengan peraturan yang disepakati bersama. Kemudian murid selalu dibuat tidak nyaman. Murid selalu dibuat tidak nyaman. Hal ini bukan konsekuensi Bapak Ibu. Murid selalu dibuat nyaman dengan kesepakatan konsekuensi yang kita rancang bersama teman-teman atau murid-murid. Sikap guru selalu mengontrol murid. Nah, ini juga. Kemudian restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan secara psikologis. Nah, setelah misalnya anak-anak tidak sesuai dengan harapan kita, mereka melakukan konsekuensi dari kesalahan mereka, tentu mereka akan merasa terkucilkan diri, merasa bersalah, dan merasa teman-temannya kurang menerima dia lagi. Nah, itulah fungsi dari restitusi Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid secara psikologis agar mereka dapat diterima lagi, baik diterima sebagai murid guru biar tidak sebel seperti itu, teman-teman biar tidak marah atau batin. Mereka harus menunjukkan, diberi kesempatan restitusi untuk memperbaiki kesalahan yang mereka buat.
Bapak Ibu, setelah kita tadi mempelajari tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kita perlu menempatkan 5 posisi kontrol di diri kita masing-masing. Saya juga terkejut Bapak Ibu, karena ada 5 peran, ada 5 posisi bagi guru. Yang pertama adalah penghukum. Kaitannya dengan hukuman tadi. Kita berkonsentrasi menitik beratkan kepada aturan, dilanggar, dan dihukum. Itu adalah posisi sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Bedanya dengan penghukum, posisi kedua ini tidak langsung menghukum Bapak Ibu, tetapi oknum guru ini membuat rasa murid itu seolah-olah dia melakukan kesalahan yang begitu berat. Misalnya, kamu tidak mengerjakan PR, berarti kamu gimana? Berarti kamu salah kan? Berarti itu perbuatan yang salah. Kamu jangan gitu. Dan seterusnya. Itu adalah statement pembuat rasa bersalah. Saya juga pernah dalam posisi pembuat rasa bersalah, bahkan sering Bapak Ibu sebelum saya tahu 5 posisi kontrol ini. Kemudian sebagai teman, posisi guru sebagai teman sama seperti guru memperlakukan murid, seperti guru memperlakukan temannya. Guru memposisikan diri sebagai teman murid yang sering bercanda, senang-senang, ya, akrab, terlalu akrab mungkin dengan murid. Tentu hal ini menjadi kita berposisi menjadi teman. Beda ya Bapak Ibu, penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian yang keempat adalah posisi pemantau. Pemantau ini menciptakan jarak Bapak Ibu dari teman. Pemantau ini ibu guru, bapak ibu guru duduk memantau murid melaksanakan pembelajaran. Guru itu tidak membuat rasa bersalah, hanya memantau saja. Kemudian mengcross check, memvalidasi. Kamu melakukan ini ya? Iya. Oh, seperti itu. Kamu melakukan kesalahan ini? Apa kamu melakukan ini? Iya. Oh, seperti itu. Harus catat dan masukkan ke dalam raport sebagai catatan. Nah, itu adalah posisi sebagai pemantau. Yang terakhir, posisi yang paling sempurna Bapak Ibu, mendekati sempurna, adalah guru memposisikan diri sebagai manajer. Manajer ini kadang disamakan dengan pemantau, namun manajer ini lebih akrab lagi karena bisa memperlakukan murid sebagai teman. Manajer bukan penghukum, karena manajer adalah pemimpin dari sebuah konsekuensi yang telah dibuat bersama. Manajer juga dapat mengatur siswa, memanajemen kebutuhan siswa, motivasi intrinsik dan ekstrinsi siswa, biar selaras dengan apa yang Bapak Ibu guru ingin capai. Nah, ini adalah contoh-contohnya Bapak Ibu. Guru sebagai penghukum, ciri-cirinya menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Posisi sebagai pembuat rasa bersalah, berceramah. Ibu kecewa, bapak kecewa sama kamu juga. Bapak kecewa sama kamu, Iza. Seharusnya kamu itu seperti ini, Iza. Itu adalah membuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ya. Tadi apa yang kamu lakukan? Nah, oh seperti itu. Terus kemudian gimana? Terlalu akrab Bapak Ibu bedanya dengan manajer. Kemudian guru memposisikan diri sebagai pemantau, menghitung dan mengukur kesalahan, menghitung kesalahan, memvalidasi kesalahan, cross check apa yang dia lakukan saja. Sebatas itu. Kemudian manajer. Apa yang kita yakini, kemarin kita membuat kesepakatan kelas seperti apa? Oh, seperti itu. Berarti kamu harus seperti apa, Dibe? Seperti itu adalah peran posisi sebagai manajer. Tentu manajer ini mengelola
menetapkan pribadi dari setiap murid. Murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia pendidikan yang berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan? Hal ini adalah tujuan daripada restitusi atau peran kita sebagai manajer. Jadi saya harus gimana Pak? Kalau teman-teman saya itu membenci saya gara-gara saya buat kesalahan. Nah, ketika murid bilang seperti ini, berarti peran kita sebagai manajer bisa dikatakan bebas. Bapak Ibu, langkah kita belajar sebagai manajer di dalam kelas adalah menyusun keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, pertanyaan ini akan diulas seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm jika mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, seperti itu ketika pandemi? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, pertanyaan itu sama. Untuk mendukung motivasi intrinsik atau kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti peraturan-peraturan. Jadi Bapak Ibu, keyakinan dibuat karena di dalam keyakinan itu terdapat nilai-nilai kebajikan yang murid perlu untuk melaksanakannya. Keyakinan kelas ini membuat murid paham bagaimana jika dia melanggar akan menjadi anak seperti apa nilai-nilai yang dia ingkari, seperti itu Bapak Ibu. Keyakinan kelas perlu dibuat. Bapak Ibu, di sini ada kolom peraturan dan keyakinan kelas. Sebetulnya hampir mirip. Ya, yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini keyakinan kelas menerapkan nilai-nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Diyakini memperoleh nilai menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Peraturan ini diubah menjadi keyakinan kelas dalam nilai menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Ini peraturan, tetapi diyakini untuk memupuk menghormati keselamatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran atau antri. Dan ini diyakini menerapkan nilai menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker. Diyakini melaksanakan nilai kesehatan atau keselamatan. Dan banyak lagi Bapak Ibu peraturan-peraturan yang memuat nilai-nilai keyakinan yang telah disepakati bersama. Jadi bukan karena polisi, atau bukan karena satgas COVID, atau bukan karena hukuman, atau tidak ditilang, tapi mengacu pada nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai kebajikan dari apa yang telah kita sepakati. Bab yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah tahapan atau tindakan yang dilakukan untuk guru membawa murid menaati kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Dalam langkah-langkah segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas. Jadi melakukan salah itu tidak apa-apa kok. Jadi setiap orang juga pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Yusuf. Tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan. Nah,
Yang penting kamu bisa memperbaiki dan ambil hikmah. Langkah yang kedua adalah memfasilitasi tindakan yang salah. Benar juga kamu melakukan kesalahan. Apakah kamu apakah kamu tahu, apakah kamu yakin yang kamu lakukan itu salah atau benar? Itu adalah memfasilitasi tindakan yang salah. Jadi kamu tahu itu adalah merupakan kesalahan. Iya Pak Yusuf, itu adalah memfasilitasi tindakan yang salah. Seperti guru BK. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jika memang kamu yakin itu adalah tindakan yang salah, sebenarnya kita sudah merancang keyakinan apa sih Daiba di kelas kok sampai kamu melakukan itu. Kira-kira kalau kamu melakukan itu, kamu bisa menjadi anak yang bagaimana? Kira-kira Pak Yusuf mau apa tidak kalau kamu jadi anak yang seperti ini? Tentu tidak mau. Nah, kemudian menanyakan keyakinan ini membuat anak tentu daun dan ingin segera memperbaiki kesalahannya. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Itu adalah menstabilkan identitas dari bawah. Kurvanya di dasar itu merupakan dasar dari pelaksanaan segitiga restitusi. Kemudian naik, memfasilitasi kesalahan atau kekurangan. Adakah cara lain untuk kamu melakukan yang lebih baik lagi? Nah, itu adalah memfasilitasi kesalahan, merupakan bagian dari memfasilitasi kesalahan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan itu. Pertanyaan itu juga masuk ke dalam validasi kesalahan. Tahu kok? Setelah anak kita, murid kita berani jujur, kurvanya pasti akan sedikit naik di atas sendiri. Poin. Nah, poin kejujuran ini perlu kita turunkan Bapak Ibu dengan menanyakan kembali nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Menanyakan keyakinan dari kesepakatan kelas yang telah disusun. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau kamu terus-terusan melakukan hal seperti ini juga seperti itu. Ketika menanyakan keyakinan kurva semakin turun, murid akan turun juga secara psikologi. Nah, itu adalah segitiga restitusi. Ketika murid turun daun seperti itu, kita berikan yang namanya kesempatan restitusi. Apa itu kesempatan restitusi? Kesempatan bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya di mata semuanya lingkungan belajar agar mengembalikan psikologinya menjadi normal. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu merupakan bagian dari menstabilkan identitas. Segitiga restitusi yang bagian dasar. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu adalah menstabilkan kondisi anak yang dia mungkin tidak sadar kalau dia melakukan kesalahan, bahkan dia sadar ketika dia melakukan kesalahan. Kita perlu untuk menstabilkan seperti itu. Dan kemudian fasilitasi kebutuhan. Dalam fasilitasi kebutuhan seperti tadi ya, guru, kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Itu adalah validasi kebutuhan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang paling penting bagi kamu? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus melakukan kesalahan? Apakah kamu bisa melakukan hal yang lebih baik lagi? Pasti bisa. Nah, itu adalah validasi kebutuhan. Tahap yang kedua dalam segitiga restitusi. Setelah itu menanyakan keyakinan kelas ideal itu seperti apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati,
kira-kira kamu tuh melanggar nilai apa? Kamu mau jadi seperti itu terus? Pasti tidak mau kan? Apa yang kamu rasakan seperti itu? Itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, sebelum menutup, kembali bilang, dalam menanyakan keyakinan, Bapak Ibu, setelah menanyakan keyakinan, biasanya kita memberikan kesempatan bagi anak tersebut untuk melakukan kesempatan restitusi. Untuk kesempatan restitusi ini bisa saja anak itu yang ingin. Jadi saya melakukan apa ya Pak? Biar kita tuh memperbaiki kesalahan. Jadi saya harus melakukan apa ya Pak? Yaudah Pak, saya besok mau seperti ini. Nah, kesempatan restitusi ini kita bisa membimbing ya anak-anak kita untuk kembali sesuai kemampuan mereka untuk kembali secara psikologis ke dalam kelas yang baik Bapak Ibu, kita berada di dalam sesi penutup. Dalam penerapan disiplin positif, gaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai amok? Perjalanan diri sebagai amok itu adalah Ignatius Soeharto, Ignatius Mangunkusumo, Tut Puri dan lain-lain. Itu adalah sistem amok di Jawa. Atau manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu adalah bentuk dari budaya positif perencanaan atau penularan budaya positif bagi rekan-rekan guru di SD Negeri 1 Telanjari, khususnya pelaksanaan untuk diri saya sendiri akan segera melakukan aksi nyata di dalam kelas kaitannya dengan budaya positif. Baik Bapak Ibu, sesi pemaparan saya cukupkan sampai di sini. Waktu akan saya kembalikan kepada moderator untuk memfasilitasi teman-teman yang ingin bertanya. Tadi adalah pemaparan tentang budaya positif oleh Bapak Yusuf Fajar Wicaksono SPD dari angkatan CGP angkatan 9. Jika Bapak dan Ibu ingin memberikan umpan balik atau saran atau pertanyaan, monggo dipersilahkan, mungkin dari Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Ibu yang lain. Ya Bapak Ibu, ini kalau ada yang ingin bertanya atau umpan balik, saya persilakan dengan setinggi nol. Dan jika ada yang ingin secara lisan, juga saya ingin membuka beberapa teman-teman yang ingin memberikan umpan balik pada sesi pemaparan pada siang hari ini. Bapak Ibu yang ingin memberikan umpan balik, tidak apa-apa dengan bahasa yang spontan.
Nisa untuk memberikan umpan balik. Terima kasih kepada Pak Yusuf atas pemaparan yang tentang sisi positif. Di sini tadi setelah mendengarkan dari pemaparan Pak Yusuf, jadi lebih memahami ya ternyata selama ini sebagai guru melakukan banyak dosa ya Pak ya. Mulai dari ada 5 tadi ya, itu tadi jadi membuka wawasan saya sebagai guru selama ini. Ternyata kita itu banyak dosa dengan siswa, tidak hanya siswa saja jadi yang punya dosa dengan kita, tapi ternyata justru kita yang belum bisa menempatkan diri kita sebagai seorang guru. Terima kasih Pak Yusuf, sangat jelas sekali atas pemaparannya. Demikian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Kemudian lagi mengungkapkan gagasan setelah kita mengajari budaya positif atau budaya kita, Bu Lia mengulangkan gagasan sedikit untuk saya dan Ya, materi. untuk kuliah. Ayo, iya. Sebelum kuliah luar biasa sekali. Ya, kalau Bu Elvira, terima kasih. Terima kasih. Berdiri saya. Terima kasih atas pemaparan dari Pak Yusuf dari ini tentang misi budaya positif ya Pak ya. Dari pemaparan Pak Yusuf tadi saya jadi introspeksi diri Pak. Ternyata selama ini saya terhadap murid itu masih dikategorikan di tadi kontrol itu sebagai teman seperti itu. Nanti insya Allah kedepannya saya akan merubah diri saya sebagai manajer seperti yang Pak Yusuf bilang. Itu terima kasih sekali. Terima kasih Bu Elvira dan Bu Linda. Kemudian Putri ingin menambahkan beberapa sebelum Bapak Kepala Sekolah juga ingin memberikan umpan balik dan Bunun. Putri. Dari saya yang mengenai tadi sebagai manajer atau sebagai teman, kita sebagai guru memang harus begitu. Ya memang untuk teori ini sudah dilakukan sejak dulu, mungkin dulunya tidak dipaparkan, tapi langsung praktek memang begitu sebagai guru gitu. Nah, tapi kita panjenengan sebagai calon guru juga harus tidak teori Pak, memang teorinya bagus, kita aplikasikan ke pikiran dan benar-benar aplikasikan ke Baik. pesan. Siap. Apalagi panjenengan adalah guru generasi yang akan datang untuk menggantikan saya sebagai guru senior. Baik, terima kasih Putri. Umpan baliknya luar biasa. Bunun. Cukup. Ada Pak Wisno. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Luar biasa sekali ya paparan dari Pak Yusuf berkaitan dengan budaya positif tentang segitiga restitusi. Betul tadi menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Putri ya. Sebetulnya kegiatan seperti yang sudah dengan presentasikan sudah diterapkan zaman dulu gitu, sudah dipraktikkan kepada anak-anak bagaimana sikap kita sebagai pendidik harus bisa ngomong gitu. Ngomong di sini seperti filosofinya Djajah Dewantara gitu, yang ngaso Sumpulodo, yang Nabi Raso dan Tutuli Handayani gitu. Jadi seorang pendidik itu harus bisa memanajemen diri sebagai manajer gitu. Harus tidak hanya satu arah, tapi hal-hal yang terkait dengan mental peserta didik kita harus memahami. Jangan sampai kita menghakimi peserta didik tanpa melihat faktor intrinsik dari peserta didik tersebut. Banyak hal yang perlu dikaji. Nah, closing dari hal ini tentunya sebagai pendidik kita harus bersabar Pak Yusuf ya, bersabar untuk memantaskan diri sebagai orang tua di sekolah
untuk menuntun tumbuh kembangnya, kemudian memfasilitasi, membimbingnya sampai dengan apa yang dicita-citakan peserta didik itu tercapai. Mungkin begitu Pak Yusuf, ya, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih atas semua umpan balik, saran dan pesan bagi saya dan keberlanjutan saya setelah ini. Dan saya juga ingin sekali mengamalkan dari ini ke dalam belajar saya selalu berikutnya. Waktu saya kembalikan ke dalam. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah tadi pemaparan dari Bapak Yusuf Fajar Wicaksono ya, yang sudah memaparkan banyak hal tentang disiplin positif, budaya disiplin positif. Sampailah kita pada penghujung acara pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya bertugas sebagai moderator menghubungi diri uzikum wa nafsi kitabullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Syuk, lanjut.